Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam ketemu kembali pemirsa Star News TV di mana saya berada. Alhamdulillah bahagia sekali kita pada malam hari ini kembali bertemu dalam suasana yang berbeda, dan tentu saja pada malam hari ini kita akan mengulik sebuah tema tentang masalah musik. Berbicara masalah musik, maka dunia ini akan hampa tanpa adanya musik. Dan ternyata musik bukan cuma menghibur saja, tapi juga bisa berfungsi sebagai lembaga sosial. Dan di Makassar telah hadir kreativitas anak-anak muda Makassar yang mengakomodir seluruh musik dari berbagai genre untuk yang ada di Makassar, untuk bergabung dalam satu community yang disebut Makassar Musikian Community 90. Kenapa dikatakan 90 dan kenapa dikatakan community dan apa aja yang telah dilakukan oleh mereka? Di studio kita, yaitu tepatnya di Jalan Bonto Mangape di Cafe Sudut Santai. Di Cafe Sudut Santai, kita bertemu dengan para penggagas dan juga pendiri MMC di Makassar ini. Langsung kita sapa. Yang pertama adalah Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Bapak Noval yang ganteng nih. Siap. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Beliau adalah merupakan Ketua MMC 90 Makassar. Kemudian kedua sekretaris LMC, Lembaga LMC 90, Bapak Irwan. Apa kabar nih, Bro? Sehat? Sehat. Iya, mudah-mudahan badannya fit juga, gempal, sehat. Kemudian ada wakil ketua. Ini tetangga saya ini. Ya kan, yang lama nggak ketemu, yang ganteng malam hari ini, Bapak Emir. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Kemudian ada bendahara Lembaga MCNC 90, Bapak Mamang. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat juga Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Ini masih tetap tegar di musik ya. Insya Allah. Walaupun umur udah memasuki maghrib. Betul. Belum juga sih ya. Yang terakhir, bendahara. Apa nih? Bidang kreatif dan teknis. Ya, betul Bang ya. Dan kewirausahaan Bapak Ansar. Ini yang paling legend ya, di antara kita ya. Tapi umur bisa tua, tapi semangat tetap muda. Iya, itulah pemusik. Baik, pemirsa Star News TV di mana saya berada pada malam hari ini, langsung aja kita jegal ketuanya. Kita mau bertanya, apa melatar belakangi dari MCMC ini tahun 90? Kenapa mengambil tahun 90? Kenapa bukan yang kekinian musik-musiknya? Dan kemudian apa visi misinya? Langsung aja ke Bang Noval. Terima kasih Om Sakir ya. Jadi yang melatar belakangi terbentuknya Makassar Musisi Community sebenarnya berawal dari masa pandemi ya, kalau nggak salah ya, 2019. Di mana saat itu kegiatan aktivitas bermusikan sudah mulai berkurang. Oke. Ya, karena adanya wabah ini. Ya. Jadi dari berkumpul akhirnya teman-teman menginisiasi bagaimana kalau kita bentuk komunitas bermusik dengan melacak teman-teman musisi. Ya, teman-teman seangkatan di 90-an. 90-an ya? Ya, melacak nomor-nomornya. Ya. Akhirnya terkumpullah beberapa nomor akhirnya. Butuh waktu lama nggak menghuntingnya? Tidak lama, mungkin sekitar sebulanan. Karena memang ada hubungan psikologis ya dari misalnya dari Om Aman misalnya dia pegang nomornya siapa, Om Emir, Om Irwan, Om Ansar dia pegang nomornya, diajak untuk lawannya berkumpul di satu tempat, rekan yang ada di Koramaci di sana. Ya, dari situ mulai kita ngobrol-ngobrol aja terbentuklah komunitas. Awalnya sih komunitas. Ya. Tapi kita lihat dari hari ke hari antusias juga teman-teman musisi sudah banyak yang mungkin karena ingin melepas kangen rindu jarang bertemu. Selama ini kan aktivitasnya mereka berpencar, teman-teman berpencar, akhirnya ketemunya juga jarang. Jadi akhirnya terbentuklah Makassar Musisi Community 90 di mana orang-orang 90-an semua awalnya di situ. Ya, jadi hari demi hari berjalan antusias teman-teman musisi. Akhirnya ya terbentuklah sampai sekarang ini aja juga kita kuatkan dengan legalitasnya, dengan
Ya kita urus semua legalitas lembaga, akhirnya menjadi lembaga. Baik. Lembaga Makassar Musisi Community 90. Dan sampai sekarang ya terbentuk ya. Ya, tentu pemirsa Bang Nopal ini tidak sendiri ya. Dia dibantu oleh Betul. Wakil Presiden MMC. Bang Emir, kita mungkin mau koreksi sedikit juga bagaimana mengakomodir teman-teman untuk mengumpulkan mereka musisi-musisi dari yang zaman dulu sampai berjalan milenial. Sebenarnya teman-teman itu punya rasa persaudaraan yang kuat, persaudaraan, terus ingin membuat. Dulunya kita tuh selalu cuma saling sapa di jalanan, tapi belum terlalu akrab gitu. Iya. Nah, akhirnya dengan adanya wadah MMC ini kita jadi kayak dekat banget gitu ya. Makin akrab kembali. Saudara gitu, saling membantu, saling saling bisa memahami. Karena dia gimana pun juga kita ini hidup harus silaturahminya kuat gitu ya. Mungkin semoga kita ini menjadi wadah yang bisa dipercaya sama masyarakat dan bisa menjadi wadah buat generasi berikutnya dari kita ini. Amin. Kemudian pemirsa, satu sisi yang paling berperan juga untuk mendesain, membuat program, kemudian mengkonektingkan agar MCC lebih hidup lagi adalah peran daripada sekretaris. Nah, kita sandra dulu ini ya, sekretarisnya ini. Ya, ini Mas Irwan ya, Mas Irwan. Mas Irwan, jumlah pemusik grup yang sudah terkumpul dan apa kegiatannya setiap hari di dalam MCC ini gimana? Kalau grup mungkin ada lebih 16 band. Itu pun band-band yang masih dari dulu aktif, sekarang masih aktif, ketemu lagi. Dan sekarang juga ada yang baru juga, yang maksudnya ketemu enak main, enak dirasa, enak caranya main, enak cara ketemu sama-sama, jadi buat satu band gitu. Kemudian untuk menjaga konsistensi teman-teman di musisi ini tetap eksis, bagaimana? Ada pelan-pelan? Kalau mungkin mereka itu kita ini ada rasa mungkin silaturahmi aja. Jadi silaturahminya kuat, setiap kegiatan itu kebanyakan bersifat sosial, jadi silaturahminya agak-agak dekat sekali seperti itu. Gitu ya. Kemudian ini akan pincang. Walaupun dia sehebat apa programnya, tapi kalau tidak ditopang dengan dana, dan tidak ditopang dengan usaha-usaha, ya kan, tentu MCC ini juga adalah nonsen gitu ya. Tapi kita bagaimana racikannya dari seorang bendahara untuk mendesain program-program ini agar mereka bisa eksis dengan pendanaan ataupun kegiatan yang membutuhkan dana. Ya, kita mau tanya dulu dengan bendaharanya Bang Mamang. Ada nggak kesulitan atau ada program yang dilakukan? Kalau kesulitan waktu awal ya memang pasti kita sulit ya. Namanya juga kita kan baru ketemu baru ini. Cuman alhamdulillah kan di dalam ADRT itu ada memang 3 sumber pemasukan dana dalam LMMC ini. Yang pertama iuran anggota, yang kedua bantuan sponsor, atau yang ketiga pendapatan lain-lain. Itu biasa sumbangan dari masing-masing teman-teman untuk membuat suatu kegiatan acara. Jadi saya itu di MMC 90 memegang keuangan, saya merasakan ada pergerakan yang cukup positif dalam pelaksanaan acara. Apa itu positif? Bidang apa itu? Yang saya melihat perkembangannya atau apanya? Nah, perkembangannya kan kita tahun ini kita sudah bikin 2 kali anniversary MMC 90. Jadi yang pertama itu kita buat dulu di mana? Top Score ya. Di situ itu kita masih mengandalkan subsidi dari teman-teman. Yang pertama kita jualan baju kaos, Alhamdulillah terkumpul sejumlah dana dan kita bisa melaksanakan anniversary tersebut dengan sukses dan dengan baik. Nah, di situ juga kita buat basar ya pada acara itu dan tidak meninggalkan utang. Alhamdulillah acaranya cukup besar pada saat itu. Kita buat di bulan November ya Wan, karena sebenarnya kita ulang tahun kan 27 Juli, tapi karena pada saat itu PPKM yang tidak boleh membolehkan kita, nah pada saat November agak longgar kita buat dulu, acara terlaksana. Nah terus
patokan saya yang pada saat anniversary kedua kemarin, alhamdulillah kita sudah tidak terlalu membebankan lagi kepada teman-teman. Baju kaos itu cuman kita jual saja, ya yang mau beli silakan. Berarti usaha-usaha itu, ada usaha-usaha gitu ya. Tapi kita sudah mulai mendapat kepercayaan dari sponsor. Ada beberapa sponsor yang masuk, nggak apa-apa ya kalau nggak apa-apa. ada Mansul Selbar. Ada Yamaha, ada beberapa Pandan Suri. Ya, Pandan Suri juga masuk. Gudang Garam. Ya, untuk waktu kita deklarasi itu Gudang Garam bantu kita. Artinya, kalau saya dari sisi penaran, saya melihat MMC ini sudah mulai mendapat kepercayaan. Sudah mau dilirik orang. Ya, sudah melirik orang. Alhamdulillahnya, karena memang sebelumnya juga itu kita merintis MMC ini dengan berbagai macam kegiatan, sehingga mereka juga tertarik kepada kita dan mulai berani istilahnya memberi bantuan kepada mereka. Dan alhamdulillahnya juga kita juga sudah legalitas, di sudah berbadan hukum ya? Bukan ecek-ecek lagi. Iya. Ini mau tempur pun bisa ya gitu ya. Jadi seperti itu saya. Alhamdulillahnya juga iuran anggota juga sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun belum. Sekali narik berapa kira-kira? Di sini kita sangat murah. Untuk anggota cuma 20.000 saja. 20.000. Tapi kan semangatnya yang penting ya. Insya Allah. Sesuai dengan moto kita ya. Soul never old. Maksudnya walaupun usia kita sudah ini, tapi jiwa tetap muda dan tetap bersemangat. Pansar, ini kan ada zaman bahola, zaman dulu, ada zaman milenial. Ya kan, di sisi kreatif ya kan, ini bagaimana menjahit antara dulu dengan sekarang kan berbeda dunianya, tapi tetap dalam dunia musik. Ini kalau kita berbicara dari zaman era kita dulu yang ini begini dengan musisi-musisi sekarang, sebenarnya sih tidak jauh beda. Sama. Cuman dulu itu mungkin kita berbicara fasilitas yang kita contoh seperti handphone dan segala macam, dulu kita masih setengah mati main, karena harus mutar kaset dulu segala macam. Artinya sekarang ini banyak yang milenial itu cepat mainnya karena ya mungkin sarana ini. Berarti boleh dikata agak lebih mudah sekarang ya? Gitu ya? Atau gampang susah? Lebih mudah. Lebih mudah ya? Oh gitu. Kalau dulu kita kasih pusat. Sekarang tinggal pencet tombol ya? Tombol. Tapi bermusiknya ya tetap sama ya? Iya. Cuma berbeda usia aja ya? Ya berbeda usia aja. Gitu. Kalau menyangkut masalah gaya? Wah, style? Kalau style dulu kan kita gondrong, anting. Sekarang. Wow gitu kan? Iya. Dulu kan saya gondrong ya. Saya pernah juga gondrong. Oh gitu. Iya, pernah gondrong. Itu tahun berapa sih? Era kita itu tahun berapa? Saya 90-an juga. Oh, 90-an ya? Tapi di atasnya lagi lah. Di atasnya lagi. Kalau saya disebut atas 100. Iya. Tapi genrenya underground juga bagaimana? Zaman-zaman di ini zaman-zamannya si apa band yang terkenal Leaders. Oh iya, itu kan rock itu. Iya. Rock. Oke, menarik. Ya, pemirsa, ini kalau berbicara musik nggak ada habisnya ya. Tapi kita ingin fokus lagi, ya kan. Jadi kita kembali ke Wakil Ketua, Bang Emir. Bang Emir ini kan tentu kan untuk menjaga kontinuitas MMC ini tentu ada program jangka pendek, jangka panjang atau jangka menengah. Apa yang mau dilakukan supaya ada kontinuitas di dalam MMC ini? Pertama-tama yang akan kita lakukan sebenarnya banyak sih program. Cuma yang paling fokus pertama adalah gimana caranya mendekatkan MMC ini ke pemerintah dan minimal dan ke dipercaya masyarakat. Ya kita insya Allah kalaupun jadi nanti akan kita audiens ke BNN dan supaya kita juga bisa menjadi tangan dari BNN agar kita bisa perpanjangan tangan dari BNN agar bisa menyelesaikan masalah anti narkoba buat masyarakat sendiri dan buat generasi yang berikutnya adalah sebenarnya kalian adalah penerus kami dengan kalian itu generasi sekarang itu nggak beda. Ya. Dan itu bukan soal senioritas dan junior bukan. Jadi kami ingin sebenarnya memperluas silaturahmi, memperluas jaringan, memperluas keanggotaan, persaudaraan antara ya kita ini dengan yang muda-muda.
Dan jadi semua program-program itu akan kita adakan, termasuk event-event misalnya nanti renungkan sama teman-teman terus event apa yang cocok, karena programnya pasti kan ada, itu kan banyak buat kita semua dan buat masyarakat pada khususnya pada umumnya lah. Iya. Makanya kita sering ajak anak milenial juga. Betul. Untuk bagaimana bisa berkolaborasi dengan negara kita ini supaya itu rasa ini loh Pak, rasa Persaudaranya, silaturahminya makin kuat gitu kan, kekompakannya segala macam. Jadi nggak seperti zaman-zaman dulu. Iya. You gua gitu. Oh gitu. Itu sempat terjadi dulu ya? Sekte-sekte ya? Dulu nafsi-nafsi. MMC aslinya dulu seperti itu. MMC itu kan awalnya kita itu semua lahir besar dari festival. Dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada ini. Jadi ajang untuk kita mengeluarkan ini kita ide-ide. Festival. Jadi masing-masing sibuk dengan blognya masing-masing. Berarti MC udah cukup lama juga dah ya? Lumayan. Ya. Cuma terbentuk lembaganya itu baru sekarang ini. Oke. Orang-orangnya orang-orang lama. Orang lama semua. Ya Bang Nopal, ini kan bermusik sambil beramal ya. Ini unik juga ya. Dan kemudian wah bagi kita kan. Karena kenapa? Jarang sekali musik kan biasanya ya hingga ribuannya aja ya kan. Bahkan ada image-nya bahwa drug, free sex dan segala macam. Tapi ini malah dibelokkan 180 derajat. Malah menyumbang secara sosial bencana-bencana alam. Itu apa yang melatar belakangnya pemikirannya itu, Bang? Masjid juga. Iya. Jadi termasuk masjid ya. Begini, di MMC ada 4 program sebenarnya. Ada yang bicara ini terkait dengan edukasi terhadap teman-teman masyarakat umum maupun teman-teman milenial itu udah jalan juga. Terus yang salah satunya adalah MMC Peduli. Jadi MMC Peduli inilah kegiatan-kegiatan sosial masyarakat kita, kepedulian teman-teman di MMC, bagaimana kita bisa berkontribusi, membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan kalau kita lihat di MMC ada beberapa profesi di dalam. Jadi bukan semua berprofesi sebagai penghibur, bukan. Ya. Cuma kalau hobi sama. Bukan cuma pelaku ya. Jadi makanya Iya benar. Jadi kira-kira ada 60-40% lah 60 ini adalah profesi, berbagai profesi. Ada wira swastanya, ada ASN-nya, ada militernya, ada polisi lengkap. Semua dengan hobi yang sama. Sekitar 40 ini berprofesi sebagai asli sebagai musisi. Jadi dari sanalah kita konsep bagaimana kalau kita ramu bersama pengurus ini, saudara-saudara, kita ramu konsepnya saat itu kalau tidak salah yang awal Sulbar ya kalau tidak salah bencana awal. Saat itu pandemi Pak. Jadi kita bagaimana kita mengkonsep kegiatan itu karena kan dilarang berkumpul saat itu benar. Jadi kita ada batasan tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya alhamdulillah kita mampu berkontribusi ke sana. Dan dari situ kita sesama pengurus bagaimana kalau kita lanjutkan saja ini kegiatan sosial ini. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Jadi jadwalnya dia tidak teragenda begitu. Dia sifatnya kondusif. Jadi setiap kapan saja ada dibutuhkan dia akan siap ya. Ya pemirsa, salah satu yang menjadi tulang punggung MMC ini nanti bisa continue adalah bagaimana program yang akan dilakukan oleh internal manajemennya. Dan kita tentu akan bertanya dengan sekretarisnya menyangkut masalah program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Mas Irwan. Kalau untuk program menengah itu ya ada kegiatan kayak tiap bulan itu ada kumpul bersama. Biasa kecil-kecil ya. Ya, kalau untuk program jangka panjang itu ada program yang kita bikin itu yang akan kita bikin yaitu program apa lagi Om? Konsolidasi dengan beberapa event-event untuk teman-teman MMC yang melibatkan juga masyarakat lain. Ke beberapa pemain musik atau umum? Umum. Oke. Kita ngajak. Oke,
Kalau menyangkut masalah pendanaan ini kan ada beberapa perusahaan-perusahaan sponsor gitu ya. Ada CSR, juga ada mungkin sumbangan-sumbangan dari internal, kemudian juga ada praktisi musik. Itu udah pernah distimulan nggak, dirangsang untuk atau dilakukan semacam brainstorming dengan orang-orang perusahaan-perusahaan itu? Oh ya, jadi kalau sampai sejauh itu mungkin kita belum sampai ya sejauh sampai di titik tersebut. Kita sekarang memang lebih banyak memperkenalkan lembaga kita kepada perusahaan-perusahaan tersebut, supaya bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih baik lagi. Kalau kemarin memang kita bisa dapat ya istilahnya karena silaturahmi kita kan rata-rata juga mereka yang di dalam itu anak-anak band juga yang kerja di tempat begitu. Jadi pas kita bawa proposal, ini loh MMC, mereka langsung tertarik. Ini apa man? Ini. Oh iya sudah, kita support seperti itu. Jadi seperti itu yang masih sementara ini berjalan. Tapi memang kedepannya kita akan lebih menggiatkan lagi audiens ke tempat-tempat perusahaan sponsor, calon sponsor nantinya. Oke, Pak Ansar, butuh nggak kita melakukan roadshow ke beberapa perusahaan-perusahaan atau pemerintah atau praktisi-praktisi musik, bukan cuma di Sulawesi Selatan tapi mungkin di daerah-daerah atau di daerah-daerah juga kan banyak musik ya? Iya. Ada nggak pola seperti itu? Kalau untuk planning ini ya, kita sudah kalau ini kita sudah planning dan seperti itu. Cuman kita mantap dulu ya di Makassar dulu. Ada beberapa yang kita di Jawa. Kalau untuk daerahnya ya masih kita harus serahkan dulu ke dalam daerah. Iya. Kemudian Pak Emir, kira-kira untuk menjaga silaturahmi ataupun connecting ke daerah itu dibutuhkan nggak saat ini atau harus bagaimana? Bagaimana? Untuk merangkul band-band yang ada di daerah, tentu juga kan punya geliat ya, semangat, dan dia punya kebanggaan kalau masuk di Sulawesi Selatan. Itu ada rencana nggak untuk menyatukan? Ya, itu semua jadi bahan rencana dan kita akan programkan semua, cuma bertahap karena kita ingin lebih mantap dulu di Kota Makassar, kemudian kita akan berpindah ke daerah. Karena mereka adalah musisi dan sama-sama suka musik. Ya. Nah, jadi tapi mungkin kita di sana mungkin kalau terbentuk biro, bukan panjangan tangan, bukan DPC kita. Jadi nanti kita ini dikenal juga MMC di luar daerah, dan bukan cuma di Makassar saja. Tapi intinya satu, bahwa kita MMC itu tujuannya satu, bahwa ingin memperlihatkan kalau bisa ke dunia atau Indonesia pada seluruh Indonesia bahwa di Makassar itu Sulawesi Selatan kompak dan punya musisi. Tujuannya itu. Apa tadi Pak? Ya, dan memang juga sejauh ini di member MMC itu memang sudah ada beberapa musisi dari daerah ya. Ada teman dari Bantaeng, lintas provinsi pun Mamuju. Dia karena melihat MCC-nya atau mungkin ditawari atau gimana? Melihat kebetulan mereka pada saat itu juga datang di Kota Makassar pada saat kita sedang melakukan kegiatan dan mereka tertarik dengan kegiatan-kegiatan kita di sini. Dia bilang, "Wah, ini ini asik ya." Istilahnya kan seperti itu dulu. Apakah bisa bergabung? Akhirnya mereka mulai tanya bagaimana proses untuk bergabung begini, dan tidak menutup ke depan mereka juga ini yang kita tempatkan sebagai biro-biro di daerah perpanjangan tangan kita. Kalau Bang Noval, bagaimana cara mengakomodirnya kira-kira aspirasi teman-teman dari teman-teman musisi daerah? Ya, dengan jalan itu kita buka biro dulu. Ya, artinya biro ini tetap koordinasinya dengan kami di pengurus di Makassar. Jadi dia levelnya mungkin setara kepala bidang yang ada di Makassar. Jadi itu dulu. Jadi bagaimana teman-teman biro mensosialisasikan lembaga ini dan berkegiatan di sana, bagaimana ya seperti itu mungkin. Tetapi nanti koordinasinya juga tetap akan ke Makassar. Kalau Pak Irwan, secara organisasi strukturnya di dalam seperti ada berapa bidang di organisasi? Kalau di dalam itu ada 6, 7. Ada 6 ya. Dan di dalamnya itu ada 6 bidang. Terus struktur organisasi di dalamnya itu ada beberapa bidang yang bisa
Ya. struktur organisasinya ada NAPIK. Iya, ada Jadi, perlengkapan. ya kan ada di dalam ada bidang perlengkapan, ada bidang kerohanian, ada bidang kreativitas dan kewirausahaan, terus ada bidang hukum, dan bidang apa lagi? SDM. SDM, pengembangan sebenarnya. SDM. Dan mungkin nanti kita juga mau mengembangkan satu bidang yang lebih khusus lagi menangani ke event-event. Jadi memang dia Yang sosok gitu ya. Tapi tetap nanti mereka tetap berhubungan dengan yang lain. Jadi pada saat kita melaksanakan satu kegiatan itu kita sudah tidak ada lagi yang istilahnya kan jangan sampai kita bingung menentukan siapa tapi tetap dalam struktur kepengurusan. Jadi kalau perlengkapan kan sudah pasti job description-nya ini. Ya, benar. Yang semua hukum, urus perizinan semua. Jadi insya Allah lah MMC lebih terstruktur ke depannya lagi. Kalau Bang Esar kira-kira kalau berdasarkan evaluasi kan ada juga dong yang bidang-bidang mungkin yang perlu dipukul pantatnya baru jalan juga. Ada yang slow, ada yang laju. Apa yang harus diteropong dari itu, Pak Esar? Ya kalau ini kan kita ini masing-masing ada bidang ya. Jadi kalau kita untuk saya pribadi ya, mungkin sih ada beberapa sih teman-teman yang masih perlu mungkin diajak terus untuk supaya jadi sakti untuk bekerja sama dengan walaupun mungkin selama ini kan contoh kecil mungkin di perlengkapan lah kata seperti itu. Kalau kita sudah sampaikan seperti ini, tapi ya semua kita butuh disupport lah. Jadi kita juga tetap turun tangan, Tetap saling support seperti itu, supaya memperlihatkan ke mereka bahwa sebenarnya inilah kerja seperti ini kita jadi tim. Oke, mungkin ketua dan wakilnya ini saling titokan saja. Kalau menurut abang-abang ini, kira-kira apa yang menjadi kendala ataupun menjadi motivasi sehingga apa yang diharapkan targetnya itu bisa berjalan di dalam manajemen? Jadi kebetulan lembaga ini kan lembaga swadaya, kan lembaga non profit. Ya, jadi kalau sudah berbicara ke istilah dua ini, artinya ada memang pertentangan ya dalam memanage teman-teman. Ya, jadi menurut saya begini, swakelola di mana teman-teman yang ada di MC kan punya profesi masing-masing. Iya benar. Artinya fokusnya juga mungkin tidak semua ke lembaga ini, karena kan lembaga swadaya ya. Artinya tidak ada yang mengikat dalam paksaan gitu ya. Jadi kesadaran yang penting disampaikan ke Pak Kabid atau Pak Ansar. Ya tinggal di besut-besut saja, ayo. Ya, jadi kita belum bisa menekan begitu, karena kan ya kita maklumi juga mereka kan punya profesi lain selain mengurusi lembaga ini. Jadi mengurus perlahan-perlahan. Ya, jadi pelan-pelan saja. Jadi kita ciptakan saja kebersamaan dulu, satu rasa dulu lah. Jadi kalau istilahnya teman-teman kita banyak-banyak ngumpul dulu, makan. Iya. Satu rasa tanpa disuruh pun dia sudah bergerak. Kalau Bang Emir mungkin punya pandangan. Saya tambahkan gini, kalau saya tambahkan ini soal keluhan teman-teman musisi soal bayaran. Jujur aja kalau bayaran itu menurut mereka juga rendah, mungkin karena faktor sudah pandemi atau gimana. Dan itu salah satu program dari NMC bagaimana meningkatkan atau memperbaiki bayaran buat para musisi teman-teman semua. Karena ya gitu, paling menyangkut soal yang punya tempat juga. Nah, kan teman-teman kan inginnya kenapa dibayar segini dan segini, jadi itu kasihan juga sebenarnya dibayar murah. Nah, itu pun kita akan buat program supaya atau punya wacana agar bisa kita ketemu dengan pemerintah yang berwenang PHRIK dengan dewan-dewan gitu kan, supaya mereka juga bisa memberikan penghasilan yang layak buat para musisi. Dan mudah-mudahan juga pariwisata dapat melihat ini. Ya, pariwisata itu penting. Pemerintah jangan sampai ketinggalan ya. Karena kalau setambah lagi harus hadir. Setambah lagi karena jujur aja kalau tanpa hiburan juga, gimana dong? Kita juga belum, misalnya suatu saat kita akan tunjuk soft force atau kita tunjuk kekuatan musisi di Makassar dan Sulsel pada umumnya, bahwa inilah kami sebenarnya ingin hidup layak dari penghasilan musik.
Ada juga yang katakan begini, walaupun saya bayarannya kecil, yang penting tipnya besar. Jokesnya gitu ya. Betul. Kan relatif ya. Tapi tidak semua. Cuman yang penting banyak uang merah. Ya. Banyak jemuran. Ya tapi kan pemirsa itu penting sekali karena musisi juga adalah manusia. Dia punya juga tanggung jawab dengan keluarga, bahkan dia berpenghasilan itu. Jangankan musisi, orang-orang yang mapan saja itu kadang-kadang kesulitan. Apalagi jadi memang kehadiran pemerintah dibutuhkan dalam hal ini. Nah, tetapi mungkin apakah ke depan nanti banyak soan atau roadshow ke pemerintah-pemerintah atau lembaga-lembaga itu? Bagaimana Bendahara? Betul. Jadi kalau menurut saya memang sangat perlu kita melakukan pendekatan dengan pemerintah. Karena pemerintah itu kan yang mengatur regulasi mengenai apa-apa yang kegiatan dalam kota kita, provinsi kita maupun negara kita. Jadi saya memang sangat mengharapkan kalau suatu saat ini LMMC bisa menyuarakan ke Dewan agar dibuatkan suatu semacam standarisasi mengenai TV pemain. Minimal kita buat dalam bentuk perwali. Jadi mungkin di situ kita bisa. Cuma ya memang ini agak panjang sih pembahasannya pasti. Tapi ya inilah dibilang rencana jangka panjang mungkin musisi. Jadi musisi itu bermain pada kelasnya. Kan dia main di tempat ini, bayaran segini, tapi tipe bandnya seperti ini. Ini kan memang harus kembali juga kepada kedua sisi. Bandnya juga memang harus layak dibayar mahal, tempatnya pun juga harus bisa seperti itu. Kan banyak kejadian sekarang ya, anak-anak sesama ini kan saling bercerita. Si ini banting harga. Persaingan nggak sehat ya, boleh kata begitu ya. Mungkin kalau dengan hadirnya pemerintah bisa mengeluarkan satu regulasi, ini mungkin hal-hal seperti itu kita bisa tekan. Yang mungkin dihilangkan mungkin susah, tapi ditekan. Jadi band itu bermain pada kelasnya, bermain pada tempatnya dan dibahas secara profesional gitu. Dan memang bisa menghibur, enak secara perform. Skill apa semua enak dipandang. Jadi intinya kan kalau musik itu sebenarnya kan hiburan. Jangan lutut tinggi tapi kemampuan rendah. Itu juga harus kembali ke bandnya juga. Berarti kembali ke penghargaan ya sebenarnya. Menyadari itu bahwa musisi juga ini penting untuk disupport, bukan cuma sini-sini yang lain, tapi musisi juga sangat penting. Daripada berantakan dan tidak karu-karuan malah membuat masalah, saya pikir harus diakomodir. Di tahun-tahun era-era zaman saya dulu ya, itu yang kebanyakan terjadi ya, karena tidak terakomodir, akhirnya jalan sendiri dia. Makanya nggak adanya Indonesia, insyaallah ini. Kami berhak ya, makanya akomodir semua. Secara ekonomi juga, kalau ini musisi ini bisa dikelola, manage dengan baik, bisa menghasilkan PAD banyak potensi. Betul. Karena masuk dalam wisata kan. Umpamakan musisi ini sudah terlegalitas dengan baik, punya NPWP apa namanya kan setiap dia terima honor ada juga pajak yang dikeluarkan. Itu kan kembali ke pemerintah juga. Dan yang penting lagi secara moral dia memperbaiki ada tempat penyalurannya si generasi muda ini supaya tepat sasarannya. Kita tadi berbicara tentang masalah DPRD. Memang ada rencana untuk membuat seperti itu. Artinya ya aspirasi seorang pemusik untuk ke DPR supaya haknya diatur juga begitu. Iya. Hal ini memang sudah lama kami pikirkan urus ini. Bahkan sudah satu kali ketemu dengan salah satu dirjen yang undang kita namanya. Saya sempat sampaikan itu. Keluhan-keluhan teman-teman musisi. Ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada momen yang tepat kita akan suang ke pemerintah DPRD termasuk DPRD ya. Bagaimana kita dibuatkan juga standar. Kenapa UMP bisa hadir seperti itu dibuat untuk pekerja-pekerja teman di perusahaan-perusahaan. Ini kan sama-sama juga pekerja biasa. Ya harusnya kan ini juga teman-teman bisa lah. Bagaimana caranya dipikirkan juga. Karena persoalan seperti tadi dari yang disampaikan oleh Pak Wakil ya dari segi kadang satu tempat ya membayar senangnya dan si pemain juga mau aja nerima kan gitu. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada di regulasi yang mengikat susah. Karena misalnya ini naruh harga tinggi, datang ini kasih harga rendah. Pastikan yang tempat ini kan Pak Deset ini, bukanya hampir sama. Masalahnya bukan.
masalah tempatnya itu kadang-kadang berpikir yang penting ada yang main. Ya. Iya itu. Tidak berpikir bahwa mau bagus tidak, yang penting ada yang main gitu. Berarti kesannya amatiran dong karena tidak sesuai dengan Iya, standar. jadi sebenarnya gini loh, sebenarnya saya pesan buat anak-anak adik-adik kita di Manggil bahwa inilah yang kami perjuangkan, bahwa kehidupan yang baik ke depannya buat kalian juga. Amin amin. Jadi tolong juga jangan kita ini berjuang, kita ini kakak ingin meningkatkan pendapatan buat kalian juga. Iya. Karena kalian juga pasti akan Merasakan itu. kalau kalian sudah Kalian adalah pelanjut dari kami. ada regenerasi terus terus ya. Itu. Mudah-mudahan kita rasakan gini agak susah mendapatkan penghasilan yang layak. Setelah kita berjuang dan dengan bantuan kalian bisa kalian rasakan bahwa inilah sebenarnya kita bayar secara profesional, bahwa kita punya skill itu harus dibayar dengan harga yang cocok dan pantas gitu ya. Iya, Pak Irwan. Iya. Ini kan pemerintah itu kan banyak event-event kegiatannya ya, termasuk musik juga. Tampil-tampil biasanya kan pasti menempatkan musik. Itu pernah nggak ngedekatin supaya nawarin ini dong MMC didaftar sebagai bintang tamu atau apa gitu? Kalau itu pernah waktu acara deklarasi Ya, kita digunakan wisata diaspora kita ada pendekatan seperti itu. Tapi kalau secara secara komunikasi intens nggak dengan pemerintah? Katakanlah lembaga terkait dinas pariwisata dan budaya itu loh. Ya kalau untuk komunikasi sih selama ini ya mana-mana aja saya rasa. Ya, tetap seperti itu. Kami sudah serahkan beberapa profil juga Oh, gitu. ke beliau ya, dan dia minta. Oh, malah diminta ya? Realisasinya gimana? Yang dikasih sama Pak Kadis. Iya. Tapi realisasinya gimana? Mungkin tunggu anggaran baru ini. Oh gitu. Mereka Pasti ya atau anggaran bulan 12 ini. sedikit yang pasti itu pemerintah memberikan sudah ada dukungan. Dengan perwakilan dari diaspora dan pariwisata itu pun sudah menunjukkan bahwa pemerintah melihat kita. Oke. Melihat bahwa MMC itu bisa bermanfaat buat masyarakat juga. Karena dari segi pendapatan kan bisa menghasilkan tuh masyarakat. Ya. Maka di bulan 12 ini Disnaker juga memberi kesempatan pada pelatihan untuk mendaftarkan anggota yang ada di MMC maupun kerabat atau keluarga untuk pelatihannya. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi juga perlu saya tambahkan waktu kita deklarasi pertama itu peran pemerintah kota sangat membantu kita. Pak Wali memberikan kita fasilitas tempat, menyediakan. Baru yang ingin memilih. Berarti sebenarnya pemerintah proaktif juga ya, boleh itu. Cuma mungkin sekarang momennya yang penting harus ditingkatkan ya dengan anggaran itu ya. Mungkin lagi kita teman-teman juga di pengurus prepare untuk persiapan kegiatan atau program di 2023. Oke. Menawarkan konsep Ya. pemerintah seperti apa. Baik pemirsa Start TV di mana saja berada, kita udah di penghujung acara ini, tapi kita satu sisi karena ini adalah bermusik sambil beramal, kita ingin mengetahui nih bagaimana reaksi masyarakat setelah mengumpulkan receh demi receh untuk disalurkan kepada si korban bencana itu. Mungkin satu persatu dari bendara dulu. Ada pengalaman nggak di masyarakat itu merasa senang atau gimana? Kalau sebenarnya kegiatan ini MMC sangat sering mengadakan ya. Jadi pertama itu saya ingat sekali yang almarhum Eno, terus kita lanjut ke Mamuju, lanjut Masjid gempa apa ya Om Lewin yang di Nusa Tenggara kemarin. Flores. Terus pembangunan masjid ada beberapa. Alhamdulillah itu apa ya? Saya bilang respon masyarakat sangat antusias sekali. Pasien itu warga Maniswa itu. Warga Maniswa yang apa tuh? Iya, warga Maniswa yang Melayu kita juga adakan donasi. Oh, jadi bukan mesti harus gempa ya atau bencana ya, tapi personal pun itu dibantu ya, yang butuhkan gitu ya. Terus sesama di dalam anggota kita itu juga yang penting. ada banyak, sangat banyak. Itu sudah sering. Berarti sekali. MMC ini kan mulia sekali ya misinya ya, ya. Kemudian Mas Irwan. Ini kan MMC ini kan udah berapa tahun ya? Udah dideklarasikan menjadi berbadan hukum. 2 tahun. Ya sudah 2 tahun. 2 tahun. Berapa? 2 tahun ya? Kalau deklarasi 2 tahun, anniversary 2. Untuk legalitasnya dia baru setahun. Ya, pertanyaan saya, pemerintah pernah nggak memahami bahwa ini udah jauh dia berbuat sosial ini MMC?
Ada laporan nggak semacam? Kalau itu ada kemarin waktu Pak Camat, ikut juga waktu kita adakan donasi untuk korban lumpuh layu di daerah Marisol, pemerintah itu setempat. serta sekretaris camatnya ikut Responnya, respon. Nah, mereka merespon, bahkan mereka mengharap ini kegiatan tidak berlanjut sampai di sini saja. Oke. Kalau Pak Wakil, kira-kira kalau misalnya saat ini kan apakah pada saat ada bencana baru ada kegiatan atau memang ada kegiatan terus nanti dipersiapkan untuk bencana atau gimana polanya? Mungkin ada Sekarang masih ada kegiatan. 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 Kalau bencana-bencana itu kan sebenarnya kita ini cuma misalnya bukan kan pasti bencana itu kan biasa pemerintah, cuma kita ini ingin terlibat, langsung juga. Tapi masalah pendanaan itu ada kemungkinan juga kita akan simpan. Jadi pada saat ada bencana itu kita bisa langsung bantu. Gitu ya. Ya, jadi ini pun program-program masih banyak yang kita akan laksanakan. Cuma harus bertahap karena kan kita juga banyak kegiatan lain. Kita ini bukan klub di situ. Iya, ada kita lainnya di luar daripada itu ya. Ada kerja, ada jadwal gitu kan. Oke. Tapi tetap terpola ya anunya. Pola. Oke. Pintar sekali untuk buat Pak Ansar ini untuk generasi yang akan datang itu kira-kira ditularkan nggak ilmu-ilmunya baik dari sisi manajemen, sosialnya, kemudian bermusiknya untuk generasi yang datang. Jadi terutama yang buat anak-anak milenial ini, makanya kita di dalam MMC ini kita memang ada baru punya wacana untuk membuat suatu program namanya sering kita buat per bulan ya. Itu kita rencana itu namanya coaching klinik, terus apalagi mungkin bagaimana bisa membahas musik itu dan anak milenial ini yang kita ajak supaya mereka itu bisa bermain juga yang seperti kita profesional gitu ya. Jadi kan anak milenial sekarang ini juga mereka bermain ya mungkin tahu main tapi belum mengetahui bahwa apa yang saya mainkan ini. Maksudnya ini berbicara akornya gitu. Nah itulah yang kita mau membuat suatu kayak coaching. Oke. Baik pemirsa, kita sebenarnya masih ingin berbicara tentang musik karena musik ini kalau dibahas secara universal itu sangat panjang sekali, tetapi ada beberapa poin-poin yang kita bisa petik di dalam MSC ini bahwa bermusik sambil beramal ini adalah merupakan konsep yang saya pikir jarang-jarang berada di Indonesia. Kalaupun ada itu hanya konser-konser biasanya, tapi secara kelembagaan hanya baru ada di Makassar. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Bendahara, kepada pembina dan juga Wakil Ketua dan Sekretaris. Mudah-mudahan ini menjadi perbincangan bermanfaat. Dan buat musisi-musisi di luar sana, segeralah bergabung di MMC. Siapa tahu dari sinilah bakat Anda bisa berkembang dan juga menjadi empati kepada dunia sosial. Saya M. Sakir dari Star News TV mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kami semua berlima jika ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.